Halo semuanya, hari ini gue ditemenin Cast 2 Hati Biru. Weh, tepuk tangan semuanya. Biasa loh. Satu-satu kita kenalan dulu. Halo, sebagai Iki. Angga sebagai Bima. Angga sebagai Bima. Farel sebagai Adam. Farel sebagai Adam. Oke, yang terakhir nih. Aku Nura sebagai Dara. Nura sebagai Dara. Ini mereka semua bermain di film Dua Hati Biru yang akan tayang 17 April ya. Ya. Waktu itu kan lo ke rumah gua kan? Bener. Ngomongin film Dua Garis Biru kan? Dan lo gendong-gendong anak gue. Iya, pas kan? masih kecil banget. Pas masih tuh, kecil masih banget. Dia baru. pernah main ke rumah gue, Ken. Gendong anak gue. Anak gue hilang habis itu di mana ya sekarang? Nah, itu dia. Ada, masih ada. Udah. Masih ada. Sama gue mau kasih tahu aja nih diambil. buat kalian semua ya. Jadi istri gue itu punya utang sama Angga. Serius. Iya. Beneran, utang uang. Iya. Angga mungkin lupa kali ya. Lupa. Beneran. Gitu. Iya. Iya. Jadi ini gue buka di sini. Iya. Dia bohong ini. Nggak, beneran. Jadi ceritanya mereka nonton konser Ed Sheeran. Oh. Iya. Terus pas mau bayar, istri gue sama temen-temen ya, pas mau bayar, ternyata QRIS-nya ininya Iya, sinyalnya bermasalah. bermasalah. Angga Yunanda. Gue aja yang bayar. Emang orang baik. Orang baik. Orang baik, hati emas, anak soleh, anak sukses. Gue aja udah lupa loh, gue tuh kayak Anak ganteng, Masya Allah. Berapa minggu lalu ya? Minggu lalu, iya baru minggu. Terus Masya Allah. Nggak Terus istri gue dan teman-temannya bilang, enggak, kita ganti. Enggak usah diganti. Wih. Enggak, kita pasti ganti. Enggak usah diganti, enggak usah diganti. Malah jadi berantem. Kalau gitu. Malah jadi berantem. Tapi dia Coba, di ya, enggak. lokasi syuting juga sebaik itu. Baik banget. Semua orang bilang dia baik tau. Kan lu sampai ngomong kayak gini, enggak. Gue pastiin semua orang yang kenal sama gue bakal tahu lo orang baik enggak. Beneran. Karena kan Kenu pertama kali syuting pakai skrip. Oke. Jadi Kenu salah-salah mulu. Tapi Angga tuh bener-bener gak apa-apa banget kayak gini. Gak apa-apa lu keren. Kayak gitu. Serius. Demi Allah. Lu salah-salah mulu. Dari jam 7 sampai jam 11 Keren. siang. Ulang. Adegan yang sama. Sampai Farel capek kayak gini. Mau tidur siang. Tapi lo pernah dalam hati lo mikir kayak gue jambak juga nih kayak Anu Enggak lah. Baik banget. Enggak awalnya tuh enak banget gitu. Gue kan bilang hari ini mau syuting sama Angga kan. Salah satu temen gue tahu nih. Kemarin kan habis kumpul-kumpul. Tahu lo mau promo, Angga mau promo tempat lo. Iya. Lo tahu gak sih gue sempat minta foto sama Angga di sebuah mall. Terus HP gue kayak bermasalah gitu, jadi agak lama. Terus Angganya bilang, enggak apa-apa kok. Iya, aku tungguin. Emang lu kacau ya? Lu gila banget ya? Kayak baik banget. Baik banget. Aduh, gue jadi gak enak nih. Pulang aja. Ini. Oke, jadi berapa orang di lokasi syuting yang ngutang sama lo? Enggak ada. Kalau gue sih biasanya dibungain bang, jadi hati-hati aja ntar. Dibungain. Oh, rentenir ya tiba-tiba ya. Oke. Nah, kita hari ini akan ngobrolin soal film ya. Sama kita ada main juga. Jadi di dalam Fishball ini ada pertanyaan-pertanyaan soal parenting juga. Wah, oke. Soal keluarga, soal anak. Ini kayak Anu sih pas banget sih. Emang gue Topik ini. mama. Iya. Nah, sebelumnya tapi kita ngobrol dulu soal filmnya. Ini kan lanjutan dari yang pertama ya. Betul. Gue juga udah nonton waktu itu filmnya. Yang menarik adalah di sini ceritanya karakter lu udah punya anak kan, betul. bersama Dara ya. Tapi yang lucunya adalah nih kalian bertiga belum ada yang menikah kan. Belum. Bener kan? Aslinya belum. Lo gimana cara kalian tuh bisa punya ini tuh rasanya punya anak terus sayang sama anak itu gimana tuh? Wah, iya sih pas awal kalau gue pribadi ya ditawarin lagi sama Kak Gina untuk ada lanjutan kisah Dua Garis Biru nih. Cukup sulit sih awalnya. Sulitnya itu karena deg-degan. Sekarang kan anaknya udah gede kan. Sedangkan menurut gue pribadi pasti akan sulit gitu buat kerjasama sama anak kecil gitu. Karena sebelumnya gue nggak pernah gitu kerjasama sama anak kecil apalagi umur 4 tahun. Kerjasama tuh maksudnya ini Di film ya. main film bareng gitu sama anak kecil. Tapi entah kenapa pas ketemu pertama kali sama Farel tuh entah kenapa dia udah nganggap kita tuh sebagai orang tuanya dia yang asli gitu loh Kak. Karena walaupun ditemenin terus sama mama papanya, Ya, dia tapi nama kalau di bapaknya. lokasi syuting dia ngerasa kita itu orang tuanya dia. Tapi jadi gitu. orang tuanya itu nggak pernah dihiraukan gitu loh. Bundanya sedih loh, kemarin ngomongin gak Maaf ya bunda. Ini ada bundanya Farel juga ya. Iya, jadi beneran
apa ya, bikin kita tuh jadi bondingnya lebih gampang sih. Tapi ada trik khusus nggak? Kayak lu beliin mainan atau Nggak usah. Oh, Beli sih. beli ya? Beliin mainan. Lagi di minimarket. Tapi lucu banget, ada satu kejadian di lokasi syuting di set rumah aku tuh, sampingnya tuh kayak minimarket gitu Kak. Iya. Nah, dia tuh emang pengen banget kesana dari awal, dari hari pertama syuting. Iya. Pengen kesana kamu Terus ya? akhirnya kesono beli makanan kayak semua pernak-pernik kecil-kecilan gitu, tapi bukan cuma dia doang. Jadi dia tuh care banget, sampai dia beliin buat mamanya, buat papanya, buat kucingnya, Oh gitu. buat semuanya, buat neneknya. Oh, Farel. Semua dia beliin Kamu semuanya. tahu ada yang bayarin ya? Iya lagi. Jadi kamu beliin buat semuanya ya waktu itu ya? Baik ya berarti kamu ya. Iya, Kamu dia mikirin care orang banget berarti Farel. Tapi Farel ini film keberapa? dua. Biru. 1. Film ke-21. agak panjang karir kamu di industri ini ya. 1. Film pertama. Wah, hebat banget ya. Kamu apa? Ada nggak takut pas hari pertama syuting kan banyak orang tuh. Makasih atas jawabannya, Farel. Ya, dia kelihatan nyaman juga di lokasi. Sangat. Nyaman banget. Sangat nyaman. Iya. Nyaman banget ya? Ya, terlalu lama. Ya, senang banget. Malah nggak pengen nggak pengen kelar. Nggak pengen pulang. Iya. Kalau udah selesai scene-nya nggak mau pulang ya? Enggak. Oke. Nah kalau buat Nura sendiri kan berperan sebagai Dara ya, itu apa sama juga teknik bondingnya kepada Farel atau ada hal lain nggak? Iya sih, maksudnya aku nggak kebayang kalau anaknya bukan dia, karena emang bener kata Kangga, dia sangat sweet dan sangat membantu kita sih. Oke. Tapi lo jujur lo suka anak kecil nggak Kian? Nggak suka ya? Tapi terus tiba-tiba ada Farel gimana di lokasi itu? Kalau kita ruangannya terpisah aja. Oh repot. Biasa aja. Farel tuh anaknya ini banget, apa? Enggak repot. Nggak ada Nggak rekor. repot. Sama Nyambung, sekali. ngobrol tuh nyambung. Oke. Bukan anak kecil yang di otak Eno. Di otak Eno anak kecil kayak gitu kan. Dia Oh gitu. Anak kecil mana yang gitu ada yang anak kecil kayak benar-benar gitu. inilah yang gitu deh, kalau dia normal nyambung gitu. Dia normal. Iya. Jadi gampang, benar gampang ya. Oke. Nyambung Sering gitu. ngobrol nggak Farel sama Om Keanu? Sama Miki. Sering. Ngobrolin apa biasanya sama Miki? Ya macam-macam. Ya apa? Apa yang paling kamu suka obrolan sama Om? Siapa nama karakternya tadi? Om Miki. Miki. Yang paling suka. Lagi berat banget pertanyaannya. Obrolan macam apa yang paling disuka? Ya kan bisa. Aku suka ringan-ringan ngomongin aja. kartun. Aku suka ngomongin apa? Politik. Kamu Enggak. Bro, ngobrol apa nih? Iya kan siapa tuh dia inget terakhir kali ngobrol apa? Kalau lo apa yang paling seru pas ngobrol sama dia yang biar Ngobrol itu bukan ngobrol yang kayak tukar pikiran gitu. Deep Jadi talk- deep talk terakhir lo. tenangin diri lo. Deep talk terakhir Kita lo. ngobrol cuman hehehe gitu-gitu doang. Jadi nggak ada isinya. Tapi yang penting have fun aja. Tapi maksudnya ngobrolnya Tapi kayak- sering kayak- intens. iya. Tapi bukan yang bertopik gitu. Iya, Kalau gue sih nggak pernah bertopik ya. Jadi kayak nggak ada benang merahnya gitu. Soalnya kalau anak gue suka dongeng kan. Gue sering banget sih ngeliatin Iya di kan? TikTok. Aku juga. Kamu juga suka kan? Siapa tahu kan kayak kalau anak gue kalau ketemu gue, "Pak cerita soal ini Pak" gitu. Siapa tahu kan Farel enggak ya? Lebih kayak manggil jawab, tapi sering aja gitu sih. Iya. Tapi mama sering dongengin kamu kan kalau di set. Oh. Berarti kalau di set tuh semua nama karakter ya, Mama, Papa. Baba. Sampai Baba. sekarang. Baba. masih di Sampai set. sekarang ke bawah. Ada kalau tadi kan kalian sebagai orang tua mungkin tantangannya khusus ya karena belum punya anak sendiri kan. Akhirnya dapat nih. Kalau Keanu, lo ada tantangan nggak jadi ondel-ondel di? Nggak ada. Bukan lo yang. Bukan repot ondel-ondel. Di Sebenarnya film pertama ada ondel-ondel kan? Bukan. harapan masyarakat gitu ondel-ondel. Kalau lo gimana, Ken? Itu katanya skrip pertama kali syutingnya pakai skrip. Maksudnya gimana? Ya kan kemarin pas keramat nggak pakai skrip. Oh, Kayak dibebasin ngevlog. aja. Ini bener ngafal, ada blocking, ada apa aja sih? Continuity, Continuity, blocking. ada apa lagi? Continuity blocking. Apalagi. Dialog. Sama gitu-gitu deh. Movement gitu-gitu kan. dibanyak. Muban, gitu-gitu deh. Aduh, itu buta Business banget acting. ternyata. Baru nih pertama kali lo harus ngafalin. Harus ngafalin. Proses readingnya lama nggak? Kalau sebenarnya sih lama ya. Cuman gue gak ngerjain PR aja. Wah, Mas. Oh, parah banget. Jadi kayak gitu dong responnya. Kok jadi kayak gitu sih? Oke, Keanu, lo ambil satu Keanu. Ini pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini film soal keluarga, lo pertanyaan juga soal itu. Kita semua sudah pernah jatuh cinta. Sedalam apa cinta sudah mengubahmu? Mampus lu. Ih, dalam banget. Keluarga apaan? Dalam banget. Keluarga. Cinta itu kan soal keluarga.
Ya yang cinta apa yang mengubahmu? Ini cinta juga pasti mengubah kita. Pasti semua orang tuh pasti punya momen di mana rasa cinta mengubah dia seterusnya. Iya kan? Angga dulu deh. Waduh. Berat banget. Berat sih Berat banget. pertanyaan pertama. Tapi menurut gue pribadi, kalau kita udah cinta sama seseorang, entah kenapa kita tuh jadi pengen bikin diri kita jadi versi terbaik buat diri kita gitu loh. Oke. Jadi gue jadi ngerasa jauh lebih dewasa, terus bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Kalau dulu tuh gue sempet di fase-fase yang gue kayak gue ngikut lu deh, ngerti nggak? Kayak pasangan maksudnya. Enggak ke semua orang. Oke. Misalnya sulit buat gue sendiri mengambil keputusan apa yang sebenarnya gue inginkan gitu. Karena entah kenapa mungkin gue nggak terlalu pengen juga sih kayak ada di situasi yang kayak harus gue yang memutuskan gitu. Tapi pacaran terus punya hubungan yang jauh lebih dalam, ternyata ada beberapa hal yang menurut gue kayaknya harus diperbaiki dari sisi gue sendiri gitu. Oh, membuat lo nyadar soal itu. Iya. Kalau sebelum cinta sama orang lo nggak sadar kayak gue masih ada kurangnya deh. Tapi kalau cinta sama orang kayaknya gue harus memperbaiki diri. Betul. Sadis Angga Yunanda. Gitu. Selalu sadis. Gitu. Kalau Nura Sadisin gimana? terus nggak? Ada nggak momen dimana cinta mengubah kamu? Setiap jatuh cinta dan biasanya kalau Kak Angga udah masuk ke fase hubungan yang serius gitu. Kalau aku mungkin kayak saat putus cinta. Oh udah putus cinta? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Lagi putus. Oh iya. Maksudnya Beneran ya? waktu putus cinta jadi sadar bahwa ternyata kita itu sama sih mungkin ya kurang lebih juga punya kesalahan, karena biasanya aku ngerasa kalau misalnya saat ada di hubungan yang sangat nggak bahasanya itu gimana sih, bantuin dong, kayak nggak nyaman, nggak cocok, toxic toxic in a way ya, In a way toxic toxic. itu kita jadi selalu nyalain orang lain. Tapi saat aku selesai dari hubungan pasti aku akan sadar apa salahnya aku, dan itu selalu buat aku berubah jadi versi yang lebih Jadi setiap patah hati itu membuat kita mikirin juga gitu ya. iya kesalahan kita kepada orang, jadi nggak cuma nyalahin. Ih, dari tadi udah bagus-bagus banget. Gue mau pulang aja. Iya banget. Masa nggak ada Ken? Kan lu kan gak yang cinta-cinta repot. Nggak. Cinta-cinta repot. Tapi lo pernah patah hati nggak? Pernah. Pernah patah hati. Terus itu mengubah lo dengan cara apa? Dulu kan udahan nih ceritanya. Iya. Terus blok-blokan. Sama yang mana nih? Sama yang itu yang ojek. Oh iya, Repot tahu. loh. Terus kayak gitu. Terus blok-blokan. Terus gue gimana cara dia harus ngeliat gue nih. Dia harus gua harus menghantui dia nih. Makanya lu jadi selebgram. Jadi selebgram. Jadi explore Instagram sama muka gue. Jadi lu gak bisa lari kemana-mana. Jadi balas dendam terbaik orang yang pernah menyakiti lo adalah dengan menjadi sukses. Menjadi seleb. Nice. Sukses antagonis ya. Keren. Kalau di film ini sendiri, apa yang mau digambarin sih sebenarnya dengan kan kalau gue ngeliat trailernya itu warming banget ya antara anak bapak dan ibunya gitu. Iya. Sebenarnya mau bicara soal apa film? Bicara tentang pastinya pernikahan di usia muda sih ya gitu. Gimana tantangannya, terus kita membina rumah tangga gitu. Karena kalau dari premis ceritanya kan ini lanjutan dari kisah Dua Garis Biru gitu, tapi 4 tahun setelahnya gitu. Jadi di mana Dara udah selesai dari kuliahnya dan kerjanya di Korea, terus akhirnya balik ke Indonesia, sedangkan selama 4 tahun itu kan Bima sama Adam bersama gitu, berdua gitu. Jadi kita kayak rekonsiliasi ulang gitu loh, kayak kita berkenalan mulai dari awal gitu. Karena kan selama 4 tahun belakangan ini kita udah nyaman sama berdua, terus dia mungkin udah nyaman sama hidupnya di Korea gitu. Jadi gimana Dan pola caranya hubungannya dengan video untuk call. ngebangun hubungan itu kembali gitu, jadi lebih baik ke depannya gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi ngerasa cukup rumit gitu gimana caranya untuk bisa menghadapi pernikahan di usia muda ternyata gitu. Dimana kalau untuk Bimanya sendiri kan dia masih nyaman, kayak dia tinggalnya masih sama orang tuanya, terus masih mungkin belum terlihat terlalu mandiri sama orang-orang luar, dan apapun yang misalnya jadi keputusan kan masih keputusan bersama sama orang tua atau mertuanya. Oh, itu jadi sumber konflik juga. Ya pasti. itu jadi salah satu sumber konflik utamanya. Terus kalau buat kamu kan nggak terlibat di film yang pertama ya, terus baru terlibatnya sekarang. Itu ada persiapan khusus nggak? Apa nonton filmnya terus-terusan lah atau? Persiapan khususnya adalah memikirkan dengan matang bagaimana kira-kira seorang perempuan yang MBA terus 4 tahun pergi dan balik lagi gitu. Tapi hebat loh, masih muda udah S2 ya.
Kayak Enggak, bukan MBA yang itu. Oh gue kagak tau lagi, gue agak sekolah. nggak masuk kayak joknya ya? Karena nggak ada referensinya ya. Jauh. Itu Master of Business Administration. Ada riset khusus nggak? Riset khusus Soal MBA ini? Apa soal emang baca MBA ini atau? ngobrol sama orang-orang yang MBA. Oh ada grup WA-nya? Nggak ada, kebetulan nggak. Nggak ada, bercanda kayak Gue kayak gini, hah? Gue bikin grup bocah-bocah MBA. Biasa-biasa aja Nura, nggak sampai keparahan banget risetnya. Enggak, tapi yang diobrolin tuh apa? Kayak kegelisahannya, Iya, perasaannya, itu yang mau Kegelisahan. diambil ya. Kan ini cukup spesifik ya. Kayak ninggalin anak 4 tahun, terus tiba-tiba datang lagi. Iya. Itu kan gimana ya mendapatkan emosi yang tepat gitu. Iya, betul. Itu tuh tantangan juga tuh. Banget. Maksudnya aku menyatukan beberapa perasaan, kayak perasaan orang yang meninggalkan anak 4 tahun gimana nih. Perasaan orang yang MBA, tapi justru aneh loh Kak. Ada orang MBA tapi dia merasa senang punya anak. Jadi perasaannya tuh macam-macam dari yang aku surveikan gitu. Jadi aku di sini berusaha membangun sendiri gitu tanpa kebetulan menonton film yang pertamanya. Oh, nggak nonton. Jadi aku terakhir nonton ya waktu aku masih Di bioskop. SMP di bioskop waktu itu, dan Bagina pengen aku membuat versi karakter yang sudah 4 tahun berevolusi. Oh, justru kayak jangan nonton, jangan ngikutin. Gue mau ini versi yang lo ciptain sendiri. Yes, jadi aku nontonnya setelah syutingnya selesai. Baru nonton di 2 garis biru. Untuk adegan-adegan horornya? Nggak ada. Beda. Bukan keramat. Nggak ada, Oh. bukan horor. Ken, tapi lo kenapa terima project ini Ken? Gue penasaran. Ya, karena lo kan main keramat. Pasti kan dikasih tahu, mungkin gak ada skrip apa, lo jadi diri lo gitu kan, mungkin lebih nyaman kali. Nah ini kan tantangannya beda Ken. Justru Kak Gina yang bikin dulu skripnya. Khusus buat dia Kak. Jadi Iya, dia yang bener. di-approach kayak gue cuma mau lo. Keanu serius Keanu. Serius. Luar biasa. Gue kenal Gina dari SMA. Oh iya? Iya, Iya? Iya, emang teman lama banget Gina. Emang orang-orang tua nih. Enggak. Dulu geng-gengannya Angga kan? Iya, Angga, iya. Gina. Gua kenal Gina dari SMA dan gue tahu persis Gina itu orangnya sangat detail. Semua dipikirin sama dia, termasuk mulai dari skrip dan lain-lain. Elu secara spesifik. Enggak usah gitu-gitu. Menurut gue dia Gina. dia orang pertama sih yang menurut gue ditulis khusus sama Kak Gina sih. Jangan kayak gitu dong, Bu. Gue nggak kebayang sih Nu. Gue gak tau harus jawab apa kayak gitu. Apa sebelumnya 2 garis kuntilanak? Gak ada, repot. tapi ini beneran nih, lo di approach sama Gina apa gimana? Enggak. Oh, oke, terus sebenarnya tuh udah kenalan sama Gina. sama Mbak Gina Oke. di Jav. apa sih di Jav. Film Like and Share tuh yang sebelumnya. Ya. Kenalan terus kan lu ngasih pendapat kan tentang film itu. Terus abis itu Mbak Gina interview sama Ernest. Oke, Bang Ernest. Terus di interviewnya dia bilang, iya gue masih ada utang 2 film lagi nih sama Pak Parwes. Oke. Kan telepon Pak Parwes kayaknya udah mau dong bayarin utangnya. Oh gitu. Kayak gitu. Oh supaya main maksudnya. Biar main. Oh, terus kata Pak Parwes, ini siapa ya? Kok kamu punya nomor saya? Repot-repot. Langsung kayak gini. Langsung deh gitu doang deh. Oh. Gak tau deh. Gue gak tau. Tapi kan klop kan Enggak, akhirnya. Enggak, soalnya yang pertama gue kali notice pas gue baca pertama kali skenarionya adalah nama karakternya itu karakter nama Inu. Siapa? Namanya Inu karakternya dia. Jadi Oh. Keanu terus Inu. Terus Keanu gak mau. Gue dari belum dibilang Keanu yang main gue udah tahu ini kayak Keanu deh main. Oh, I see. Iya. Tapi berarti kan lo ini Gina melihat lo cocok. Lo beneran. punya potensi yang gede sih buat dunia keaktoran di Indonesia. Berisik banget. Orang Bagina. Amin aja dong, amin. Amin. Makasih ya enggak. Kalau buat Farel, kamu di lokasi ngapain aja? Suka jajan nggak kamu? Suka Coba Kak. Apa jajanan favorit kalau lagi syuting? permen. Permen. Kan gak boleh sama bunda. Iya. Kan mama suka kasih diem-diem bun. Oh ternyata kasih diam. Dia langsung ngeliat bundanya loh, ini salah nggak sih gue gitu. Ada anak kecil lain nggak sih di situ? Farel? Ada ya? Siapa? Ada siapa? Ada, aku nggak tahu teman yang nggak kenal. Ragil. Kamu kenal? Iya sama Kenzo. Regis sama Kenzo. Jadi sebenarnya salah satu fun fact-nya adalah jadi ada 2 Stuntman. stunt
Body double. Ada 2 stunt body double. Jadi ada 3 orang yang mirip banget sama. 2 orang. 2 orang, sama dia. totalnya 3, iya. Ada adegan dia digebukin atau Ada teman. kenapa tiba-tiba ada stuntnya? Kamu ada adegan apa? Lompat nggak atau Buat masih ini rahasia? doang Kalau sih capek, kayaknya. kalau Iya, capek, contingency. kalau apa contingency. Jadi dari kalau shot-shotnya dari belakang dia lagi harus tidur siang atau apa. Oh, Tapi bener sih. jarang sih, kayak Jarang cuma banget sekali sih. doang. Itu pun karena dia mimisan. Bintitan. Mimisan terus bintitan, bintitan pernah ya. sekali. Nura silakan. Pertanyaan berikutnya. Ini berat lagi gak? Nggak tahu. Ini masalahnya yang nulis anak kreatif kita itu kerjanya galau. Oh gitu. Iya. Mana orang yang lagi cuti lagi. Oke. Menurut kamu apakah love language yang paling penting dalam hubungan? Ih, tuh kan bener kan. Ini depends on the person. Beneran trust issue banget. Ada 5 tuh kalau nggak salah tuh. Menurut aku ini pro kontra ya banget sih. Words of affirmation. buat Oke. aku. Kamu senang diberikan afirmasi yang positif. Iya, seneng banget. Emang kalau yang lain nggak terlalu penting berarti kayak giving gifts. Giving. atau- Yang lain tuh datang setelah words karena menurut aku tuh words matter more than Sesusah apa menemukan laki-laki yang memberikan itu? Sesusah banget. Oh ya? Bukannya laki gombal semua ya? Oh ya gombal semua tapi maksudnya susah banget buat yang Tulus. genuine gitu ya. Yang dari hati itu tulus. Iya, susah banget pasti. Cewek tuh tahu nggak sih kalau cowok tulus apa enggak? Kadang-kadang tahu cuma biarin aja lah. Oh, biar dia happy lah. Biar dia happy lah gitu. Keren. Kalau Angga gimana? Eh, Lo paling merasa dicintai kalau mendapatkan apa? Kayaknya kalau gue tipe yang quality time banget sih. Oke. Iya. Tapi itu justru sulit ya buat kita yang kerja di tempat seperti ini gitu loh. Apalagi kalau pasangan aku kan sama juga kan kerjanya gitu. Jadi ya di pinter-pinter nyari waktu aja sih untuk bisa quality time bareng gitu. Suka bete nggak lo kayak misalnya akhirnya ketemu berdua tapi ternyata dia main HP atau apa? Oh, enggak sih. Atau ada rulesnya nggak? Kalau kita lagi berdua HP kita buang ya gitu atau kita umpetin ya? Sebenarnya kalau rules sih nggak ada, cuma kita tahu sih. Maksudnya kita tahu bagaimana menempatkan diri kalau kita lagi berdua gitu. Udah nggak mikirin hal lain nggak Iya sih kalau sih. kayak gitu? Heeh. Bener-bener. Kalau lo apa? Lo merasa disayang? Ada Kalau 5. dia nerima hadiah lu ya. Ya Allah, aneh-aneh dan juga. Sama gini juga. Ini situasi syutingnya buat Farel agak menantang. Banyak kata-kata baru buat dia. Banyak kata-kata baru. Sangat informatif. Sama gini juga quality time. Quality time. Oh, suka kalau spending Karena time itu bareng. yang paling susah buat kita gitu. Gue tuh sebenarnya punya persamaan sama Kian. Apa tuh? Tadi gue tahan-tahan nggak mau cerita di sini. Deg-degan nih gue. Kan semua punya cerita. Gue ada cerita sama iya, Angga. Gue ada cerita juga sama Nura. Gue Apa tuh? syuting sama papanya. Oh iya, baru beberapa hari lalu kita ketemu. Iya, Om Yudi. Kalau gue nyambung sama bapaknya Nura karena kita sama-sama sakit pinggang. Oh iya. Saling sharing tuh. Searchingnya gini gitu. Sakit Kalau sama orang tua. Keanu nih, kita berbagi fisioterapi. Fisio lo, fisio gue juga. Oh iya. Iya, yang di Kemang kan? Heeh. Iya betul. Lo kenapa visio? Kok lo kaget sih? Ya Kenapa lo kaget? gue kira Visio ini mau bercanda apa enggak sih? Bener. Karena gue lari, cedera. Oh. Suka pakai ini kan, dry needle kan? Apa itu? Disetrum kan? Iya di setrum kayak orang sengsara banget ya. Iya. Visio. Tapi lo maunya ditaruh di PLN kalau nggak salah. Enggak, repot. Untuk filmnya nih, proses syutingnya berapa lama? Shooting days-nya 24 hari. Tapi proses dari awal sampai selesai mungkin bisa 4 bulan ya waktu itu ya. Lama sih. Proses pre-pro-nya sih yang lama. Readingnya. Kalau ngelihat adegan-adegannya kayaknya banyak yang sangat emosional ya. Kalau buat kamu apa yang paling susah? Ada nggak momen dimana, aduh gue nggak dapet nih di tag ini nih gitu. Aduh nggak boleh spoiler kak. Ininya aja, setnya aja. Misalnya pas Gambar. lagi di rumah. Saatnya pas lagi di rumah, specifically kalau udah agak-agak malam tuh. Oh. Udah agak-agak capek tuh biasanya, aduh gitu. Kayak ada persiapan khusus nggak? Kayak misalnya sendiri dulu atau ngapain dulu? Iya biasanya. Aku biasanya agak-agak ngejauh tapi harus tetap ada di ambience itu. Harus tetap ada di ambience syuting. Jadi nggak sunyi banget gitu. Oke. Kalau lu nggak? Kalau gua ada sih, kalau spesifiknya itu set di rumah. Di mana? Dan itu lumayan emosional. Dan kalau dari panjang scene-nya tuh panjang banget kayak berapa berhalaman-halaman gitu. Oh gitu. Pokoknya scene-nya tuh one shot, panjang, emosional. Iya.
nggak boleh salah kan otomatis Oke. itu. Jadi kalau ada sedikit pun kesalahan yang kayak muncul tuh pasti kan kita harus ulang lagi gitu. Jadi Karena di film yang pertama tuh ada long take yang keren banget kan, yang di UKS kan, Iya. yang lo digampar gak sih? digampar. Itu digampar. gambarnya improve loh. Gampar beneran tapi. Gambar beneran akhirnya. Boleh dicontohin nggak? Tapi beneran itu. Beneran. Lo nggak tahu bakal ditampol tuh. Sebenarnya gue tahu kalau di take-nya gue tahu. Cuma di improve itu saat kita tes cam. Jadi sebenarnya kita udah ngelakuin banyak banget latihan gitu. Oke. Jadi mulai dari reading terus sampai big reading sampai ada tes camnya juga itu ngerjain scene UKS itu. Nah, si tamparan itu muncul di tes cam. Oke. Dan Kak Gina menyetujui hal itu. Oke. Jadi digunakan terus si tamparan itu sampai syuting. Berarti karena itu long take ya? Berarti nampar beneran dong? Nampar beneran. Karena nggak bisa bohongan. Bener. Heeh. Berapa kali take-nya? Take-nya tuh sebenarnya nggak banyak-banyak banget karena kita ngerjain scene itu seharian. Jadi kita benar-benar rehearse dulu berkali-kali. Tapi kalau rehearse kan nggak nampar beneran dong pastinya. Tapi kalau ditotalin tuh kalau nggak salah cuma 4 take. Tapi yang dipakai itu kayaknya take kedua kalau nggak salah. Oke. Jadi Bekas ya? 4-4-nya enggak mbak kayak lu tahu kan? Berasa sih, iya Pok, tahu kayak sih. nggak bisa denger terus kayak blank. Sekencang itu tuh. Kenceng banget. Kenceng sih kalau Kenceng di gambarnya sih bunyinya enak sih. Gue jadi ringtone tuh. Enggak dong, masa jadi ringtone. Tapi itu menarik sih. Iya, Pengalaman pertama kali kayaknya gue ditampar. Iya. Foto. Mau apa Farel? Oh iya. Di sini emang serem sih. Oh bukan itu. Bukan horor ya. Bukan. Apa Farel mau ada permintaan? Enggak, khusus? tadi dia bilang dia kayak baru inget foto kita tuh udah ada di MRT katanya. Tadi Oh, dia- iya. Yang benar. Iya, Di relnya. Iya, Oh, ada. enggak. Kalau Keanu tadi apa? Kita lanjutin yang tadi yang paling susah apa buat lu? Semuanya susah. Kalau buat Kenu ya. Oke. Karena semuanya Ngafal. iya ngapal. Terus dia ngomong mulu sih. Sama ngomong mulu ya. Dan nggak boleh improv tapi boleh dong. Harus agak cepet lah, harus agak lama lah. Gue pusing tau gak? Kalau di sini tuh dinamis banget gitu loh Kak movement kameranya gitu. Jadi kayaknya belum terbiasa gitu ya. Oke, siapa yang belum ambil? Kamu coba ya. Ya, Farel boleh. Ambilnya yang kertas ya. Ini kertas sayang. Minta bantu baca ini apa? Babanya, baba. Jika sudah menjadi orang tua, apa hal utama yang ingin kamu ajarkan kepada anak? Ih, dalam banget. Apalagi kalian kan ceritanya udah punya anak kan. Iya. Berarti mungkin feelingnya setelah syuting ini beda kali ya? Beda sih. Beda jadi udah punya pikiran sendiri untuk anak sendiri kan. Kalau kamu apa, Nura? Aku mengajarkan, aku nih setelah syuting ini jadi kayak nge-review lagi aku waktu kecil diajarin apa aja ya, aku nanti kira-kira mau ngajarin apa aja ya. Selalu bersyukur, itu tuh kayak penting banget ya. Ngajarin ke anak kamu gitu ya? Iya, bersyukur dan sabar juga tata krama, itu sih yang paling utama mau aku ajarin. Angga gimana? Kalau buat aku sebenarnya mungkin mirip-mirip kayak apa yang orang tua aku ajarin sih. Maksudnya setelah aku gede aku kayak jadi ngerasa oh ini kayaknya orang tua gue memberikan pola asuh yang seperti ini gitu. Kayak menurut gue yang paling awal mungkin bakal gue ajarin adalah ini deh, etika dan moral gitu ya. Oke. Buat anak gue gitu. Misalnya kayak gimana pentingnya buat bisa jujur sama orang, terus belajar bertanggung jawab. Dan gue tuh juga pengen banget ngajarin gimana dia bisa gampang buat bersosialisasi sama sosialnya gitu. Karena kalau gue pribadi di kasus gue, orang tua gue tuh cukup kesulitan. Walaupun gue ngerasa udah banyak banget usaha yang dilakuin orang tua gue sama gue waktu gue kecil gitu. Karena gue tuh tipe orang yang dulu tuh sangat pemalu gitu loh Kak. Oh, lu pemalu banget? Gue sama orang pun sebenarnya nggak pernah berani buat ngobrol bareng gitu loh. Oh, gitu? Sampai gue kayaknya SD kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4 gitu tuh gue bener-bener kayak introvert parah gitu loh. Punya teman nggak tapi Introvert di SD? mampus. Kagak. Oh iya, sekarang itu. Biasanya kayak Gak ada yang ngajakin lu ngobrol. ada, cuma gue kayak nyamannya kalau sama temen gue, Yang misalnya kayak itu-itu 1, aja. 2. Kalau gue ketemu sama orang yang gue nggak kenal tuh gue nggak berani gitu. Jadi cowok-cowok hard to get Cowok, gitu. iya gitu loh konsepnya. Enggak Nah yang orang dari tua hard to gue get. tuh akhirnya gue kayaknya sulit buat sosialisasi waktu gue kecil. Akhirnya dia memutuskan kayak nge-push gue buat misalnya kayak ikut les lah, kayak bisa les apa aja, kayak misalnya les pelajaran, terus les. Waktu itu gue les berenang juga, kayak gitu-gitu kayak les, terus ngelakuin hal-hal yang kayak bisa
barengan sama orang, kayak ikut lomba apa gitu. Tapi kan buat sosialisasi kan. Buat bersosialisasi. Lo les renang gimana cara ngobrol dalam air? Kayak, Nah itu dia, gue juga bingung ya. Tapi kalau les renangnya boleh itu dong, Ken, boleh dong. spesifiknya karena gue punya trauma juga waktu kecil. Pernah kecebur? Pernah kecebur. Nah pernah kecebur jadinya gue nggak berani tuh di kolam apalagi berenang. Gue dilesin berenang itu susah banget sih awalnya. Gue sampai kayak nangis, please jangan, gue takut mati. Karena trauma ya. Trauma itu ya. banget soalnya. Kecebur di mana? Lo? Dulu tuh di kolam ikan. Lucu Di akuarium. banget sebenarnya, maaf ya. Itu masalah. Ini nanya beneran gak sih? Boleh gak sih gue nanya dia kecebur di mana? Emang kenapa sih Ken? Gue cuma nanya kecebur di mana ya? Ya boleh dong. Ternyata kan di kolam ikan. Di kolam ikan. Jadi pokoknya gue punya saudara, dia punya kayak banyak kolam ikan. Tapi kolam ikan yang dalam gitu loh kak. Oke. Jadi ikan-ikan Berapa koi meter? gede gitu. Ikan koi. Kalau meternya gue nggak tahu, Koi cuma gede. dalam. Iya koi-koi gede, ikan gede gitu. Kalau Keanu gimana Ken? Punya anak Pertanyaannya nih. berat banget punya anak. Ya ini kan filmnya soal ada anak. Ada Iya yang berkeluarga kan dia. Ya, Gue kan, cuman apa lo selama ini ketemu Farel jadi kayak gue pengen lah yang kayak Farel gitu. yang kayak Farel boleh satu. Yang penting Satu. bocah-bocah Kesannya kayak beli nyambung gorengan. tuh. Tapi emang gak pernah kepikirannya. Belum kepikiran, Bener bukan nggak sih. pernah, bukan sampai kagak mau banget gitu. Iya. Iya, Karena iya, gitu bener. iya banget gitu maksudnya. Farel ini anteng banget ya dari tadi juga. Anteng. Emang. Tapi kalau dia udah nyaman sih dia lumayan manjat-manjat gitu ya. Iya kan? Spider-Man. Oh gitu. Oh jadi orang lighting. Benerin lampu. Tapi nggak cranky, Oh. nggak tantrum gitu. Hebat ya. Acting dari 2 tahun katanya ya. Dari iklan. Oh dia seanteng ini Farel. Pasti dialognya juga lumayan banyak. Banyak banget. Scene paling banyak dia. Dia. Dan hebatnya dia bisa di briefing. Ntar kalau misalnya ini nengok ya gitu. Bisa. Kayak kalau nggak salah, ini salah satu skenario kayak gini paling banyak scene-nya kan. Oke. Ini scene di total film ini kayaknya 200. Oh ya? Sini 200. 200. Emang biasanya film biasa berapa? 90. Iya nggak nyampe segituan sih. 120 Iya, maksimal. 90 100 lah ya. Iya. 120 masih bisa. 120 udah banyak tuh. Berapa halaman skripnya? Skripnya sih masih tetap 90, mungkin nggak nyampe, mungkin 100 kali ya. Oke. 90 sampai 100. Cuma emang potongan scene-nya tuh banyak banget. Oke. Nah, part dia itu kalau nggak salah 190 something. Yang bener. Jadi hampir semua film itu sebenarnya mukanya ada Dan dialognya ada terus tuh ya, tiap scene ada Ada. aja dialognya ya. ada banyak. Terus yang gue amazed adalah dia tuh bisa ngebedain diri dia aslinya sama dia di karakter. Jadi kalau udah di lokasi syuting udah masuk tuh dia nggak pernah mau dipanggil namanya dia. Oh, ini ngajarinnya gimana? Anak gue juga mau nih di kayak gini. Jadi pinter banget. Tuker tambah nggak? Terus kalau Hebat, misalnya hebat. ada, misalnya kan walaupun Kak Gina itu skripnya udah pack banget kan, misalnya kayak detail dan lain-lain, tapi pasti nggak menutup kemungkinan ada banyak kayak improvisasi yang harus kita lakuin berdua gitu kan. Misalnya kayak entah Nura sama Farel atau aku sama Farel gitu. Itu dibebasin atau? Untuk ya dibebasin misalnya kayak untuk mainnya atau apa gitu. Nah, itu dia bisa Bisa. kayak nyambung improvisasi apapun yang misalnya dia lakuin atau kita lakuin. Hebat loh. Karena gue pernah main ke sekolah anak gue kan. Anak-anak lain tuh gak ada yang santeng gini. Iya. Padahal dia teriak. Ada satu di pojokan gini. Itu kayak gua deh gitu. Capek. Capek. Kalau tuh gini. Tapi ini kalian jujur nih. Keanu kayak gimana sih di set? Karena dia orangnya rame banget. Rame sih. Terakhir Rame. gue syuting sama dia buat YouTube. Marah-marah dia. Oh gitu. Emang marah-marah. Marah-marah dia. Stres. Sekarang udah stres ya. Gara-gara kan gue ada review makanan biasanya di YouTube. Gue undang dia. Masa gue disuruh review bawang goreng, repot nggak di belum? Kan biasanya kita makanan Afrika, Oh, iya, makanan iya. Arab, makanan apa. Hari itu emang kita lagi pengen banding-bandingin bawang. Bawang doang. Marah dia, marah-marah. Bawang putih, bawang merah, bawang goreng. Seakan-akan lu datang cuma buat makan bawang gitu Ibu loh. ngapain tuh kayak gini? Ngapain gini yang di review orang sedunia juga udah tahu. Rasanya. Gak dia di set gimana? Ngapain dia di lokasi? Heboh, ngelawak. Ngapain lagi sih lu, Nu? Ya cerita-cerita aja. Cerita-cerita. Oke. Tapi ini menghibur kalian semua dong. Kadang-kadang Menghibur. menghibur, kadang gue pura-pura merem. Kenapa lu pura-pura? Ya kalau kan dia suka ini nih nyerahin nih tuh Om Iki katanya pengen gendong kamu tuh, gue pura-pura kayak gini. Udah pengen gantian. Dia Udah gantian. Suka gila-gila Lu ngerti gue. gantian. Iya, lu gak mau Ken. gantian sih lu. Iya. Kan anteng gitu si Farel tuh. Di pangkal Miki nggak?
Iya. Kamu. Oke, kalau nih kita gibahin teman gue ya. Siapa? Si Gina. Oke. Oh, Gimana ya dia ngedirect film ini? baik banget. Baik banget. Baik banget. Baik ya? Oke. Oh. Sama kayak Angga nih. Aduh, gitu. Aduh maaf banget ya. Aduh. Dia kayak gini. Enggak, lo keren gitu. Suportif banget. Parah, baik banget. Pernah dimarahin gak lo? Sedikit Pernah. aja? Sedikit pun gak pernah. Sedikit ke Nadanya berubah gak pernah. Cara pandangnya, matanya goyang gak pernah. Si Angga juga nih. Angga nih ngulang nih dari jam 7 sampai jam 11 pagi. Dia bener-bener gak turun. Kan bisa dong, ya dia baik. Cuman turun kan performanya. Kayak ngasih nunjuk kayak, gue udah capek nih. Angga tuh segitu aja. Mbak Gina juga, segitu bagus kok, dapet kok. Padahal gue tahu itu kan lihat kamera mata gue gitu. Itu gak dapet. Jadi lingkungannya sangat suportif. Parah. Ada perubahan-perubahan di lapangan nggak yang dilakuin? Kayak misalnya, kayaknya Ada. mending diganti deh dialognya atau... Ada. Mungkin beberapa ya. Beberapa, tapi nggak yang kayak Nggak gede, signifikan banget. Oke, nah ini buat yang lagi nonton, film ini cocoknya ditonton sama siapa nih nggak kira-kira? Sama semua orang sih. Semua orang. Kalau dari, maksudnya rating umur kan 13 tahun ke atas ya. Oke. Cuma kalau ditemenin sama orang tua mungkin masih bisa. Oke, karena dia akan banyak bicara soal keluarga juga. Keluarga, parenting, Hubungan. Hubungan. terhadap sama. Dan kalau lihat dari trailernya sih, ini kayaknya bakal lumayan emosional filmnya. Pasti penonton banyak yang nangis sih. Udah sempat ada yang ngintip belum ininya, previewnya tuh? Tadi baru. Terus gimana menurut kamu? Oh, indah banget yang baru. Oh ya. Nanti deh ceritanya di balik Aduh, layar. penasaran banget. Nah ini akan tayang tadi tanggal 17 April. 17 April, seminggu setelah lebaran. Seminggu setelah Jadi Lebaran. THR-nya disimpan buat nonton. Buat nonton. Buat nonton ini, ayo. Benar, THR-nya disimpan ya. Kalau bisa gajian juga disimpan. Yes. Iya. Boleh buat nonton. Jangan makan apapun sampai tanggal 17 April. Bener. Ya, tanggal 17 udah begini dong. Nggak jadi Makan. Yang penting nonton. Oke, tau nonton nggak? Ih, itu dari tadi lo gak marah-marah. Emang Lo udah nggak jadi marah-marah, lo anak anteng kecil. banget sekarang. Ada anak kecil, karena ada seorang anak kecil. ibu. Ada seorang ibu. ayah. Gue juga seorang ayah. Oke, thank you semua udah datang hari ini, Terima udah kasih main sama kita banyak. juga, udah ngobrol. Jangan lupa nonton Dua Hati Biru tanggal 17 April 2024 hanya di bioskop ya. Thank you semua. Dadah.